Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini kami masih Tuhan izinkan untuk menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Bukakan rahasia firman Allah tentang buah-buah Roh Kudus. Supaya firman Allah ini menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk, yaitu buah-buah Roh Kudus yang keenam, yaitu kebaikan. Kebaikan menurut firman Tuhan adalah yang sungguh-sungguh benar, ikhlas, tulus, rendah hati. Tidak ada embel-embel yang lain, tapi benar-benar ikhlas. Dan itu juga dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semenjak Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, Tuhan sudah mempersiapkan kepada manusia itu, Adam dan Hawa dan keturunannya, yaitu kebaikan. Kebaikan yang dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Allah sendiri. Coba kita bayangkan betapa baik Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Allah. Sedangkan iblis yang sudah duluan daripada manusia dijadikan Allah tidak segambar dengan Allah. Karena iblis hanya roh, yaitu malaikat, jatuh, itu Lucifer. Karena berdosa, bohong, sombong, tinggi hati, maka dia jatuh ke dalam dunia. Itulah iblis, setan. Dia roh. Tapi manusia segambar dengan Allah. Artinya apa? Sempurna. Adam diciptakan Allah sempurna. Kalau Allah mempunyai mata, Adam mempunyai mata. Kalau Allah mempunyai tangan, Adam mempunyai tangan. Kalau Allah mempunyai kaki, Adam mempunyai kaki. Dan semuanya lengkap. Dan kemudian sesudah Allah membentuk dari tanah liat, yaitu Adam, manusia itu, Tuhan hembuskan rohnya sendiri, napasnya sendiri. Sehingga manusia itu sempurna seperti Allah. Mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga Allah memberikan kuasa kepada Adam untuk menguasai semua ciptaan Allah yang ada di Taman Eden. Hanya satu yang dilarang Tuhan, yaitu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau dia makan, maka terjadilah yaitu hukuman mati, dosa, sehingga dia harus keluar dari Taman Eden. Taman Eden begitu indah, begitu baik, begitu nyaman dan bahagia. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kemudian Tuhan tetap mengasihi manusia biarpun sudah berdosa. Allah memberikan kepada Adam dan Hawa, yaitu kulit domba menjadi pakaiannya, supaya jangan pakaian Adam dan Hawa itu rusak kena paras matahari, karena daun menutupi, maaf kata, yang terlarang, sehingga Tuhan menggantikan dari kulit supaya tahan lama. Tuhan begitu baik menciptakan manusia itu. Semua yang diciptakan Allah diizinkan kita nikmati. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 34 ayat 9 dan 10. Kita tidak usah baca. Tuhan berkata Tuhan itu baik supaya manusia itu menikmati segala kebaikan Tuhan, yaitu makanan kita, nasi, entah daging, sayur-sayuran, ikan, buah-buahan, apapun diciptakan Tuhan, disuruh kita nikmati. Sampai Tuhan berjanji, semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, selalu dilindungi, dijaga, dipelihara, dan tidak ada yang kelaparan minta-minta. Jadi orang yang benar, yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, tidak diizinkan minta-minta, malahan diberkati berlimpah-limpah. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sampai Mazmur pasal 23 berkata bahwa gembala yang baik adalah Tuhan kita. Dan gembala yang baik itu membawa domba-dombanya, kita manusia didumpapakan domba.
ke rumput yang hijau, ke makanan yang bergizi, yang sejuk, yang bervitamin, dan ke air yang tenang, minuman yang tenang, yang bisa menyegarkan yang haus, dan yang bersih, yang jadi berguna bagi kesehatan tubuh. Dan Yesus juga mengulangi di dalam khotbahnya dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-domba itu. Jadi bukan hanya sekedar makan minum yang dalam dunia ini, tapi nyawanya Yesus. Dan itu dibuktikan di kayu salib. Bagaimana nyawanya Yesus di kayu salib? Dia kena siksa, dipaku, kakinya dua-dua, tangannya dua-dua, dan kepalanya pakai mahkota duri, dan dadanya ditusuk atau lambungnya ditusuk dengan tombak. Demi kasihnya kepada kita umat manusia. Firman Allah berkata, barang siapa yang mengaku dosa kepada Yesus, memandang Yesus di kayu salib, yang begitu kena siksaan, kena sengsara oleh karena dosa kita, bukan karena kesalahan Tuhan, bukan kesalahan Yesus, tapi karena dosa kita ditanggung, penyakit kita ditanggung, sehingga penyakit kita disembuhkan oleh darah yang beku bilur Yesus. Dan kemudian kita diselamatkan, kita diberkati, kita ditolong. Dan itu juga doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 berkata, ayat 10 sampai 15. Yesus berdoa, Bapa, pelihara mereka, lindungi mereka, jaga mereka. Jadi doa Yesus pasti dengar Bapa di surga. Kita dipelihara dari penyakit, kita dipelihara dari kesusahan, kita dipelihara dari berbagai macam resesi ekonomi, kita dipelihara dari segala macam-macam kekurangan di dalam dunia ini. Tubuh kita sehat, panjang umur, karena tubuh ini rumah Allah, rumah Roh Kudus, sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Dan tubuh kita ini betul-betul jadi berkat bagi semua orang. Kemudian kita dijaga, dilindungi. Biarpun tentang akhir zaman akan terjadi, masa kelaparan terjadi, mungkin perang nuklir, tapi kita dilindungi, kita dijaga, kita dipelihara. Segala janji Tuhan pasti terjadi, tidak mungkin mudah-mudahan. Sebab itu saudaraku, kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan kata-kata, tidak bisa diukur dengan pandangan mata manusia, jasmani manusia, karena kebaikan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara-saudara kasih Tuhan, maka Tuhan Yesus berkata, biarlah kita selalu melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, karena kebenaran itu Allah Yesus sendiri. Jalan kebenaran dan kehidupan hanya Yesus, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Sampai Yesus berkata bahwa kasih itu kekal, mengasihi Tuhan, dan itu buah-buah roh yang pertama, dan mengasihi sama manusia, mengasihi Tuhan segenap roh, jiwa, dan tubuh kita, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi tidak mungkin kita membuat orang sakit hati atau orang yang kekurangan kita biarkan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita melihat orang kekurangan tapi kita punya, kita harus bantu dia. Kalau kita lihat orang sakit seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria, ada yang sakit, ada kena disamun, penyamun, atau diturung penodong di tengah jalan, dia mengasihi dengan kata-kata yang manis, tapi dia juga membalut luka-lukanya dengan obat-obatan, bahkan dibawa kepada penginapan, dan semuanya ditanggung, dibayar oleh orang Samaria. Orang Samaria bukan orang percaya, tapi kita lihat ahli Taurat, orang Farisi, mereka melihat yang kecelakaan ini, tapi mereka bilang dalam ucapan kasihan, tapi mereka pergi, tidak melakukan kebaikan, menolong apa yang perlu ditolong. Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, sama saja, hanya perkataan doang, tapi tidak melakukan apa kata-kata mengasihi. Kita mengasihi dengan ucapan dan perbuatan, seperti Yesus Tuhan kita. Jadi musuh kita hanya roh iblis, tidak darah daging manusia. Kalau dipukul kiri, pipi kiri kita, kita kasih pipi kanan. Kalau orang melempar kita dengan batu, kita balas kasih roti atau pisang. Kita berkati dia. Jadi itulah kebaikan. Jadi kebaikan itu saudaraku wajib bagi kita yang percaya. Karena itu salah satu buah-buah Roh Kudus. Sampai Paulus berkata dalam Galatia pasal 6 ayat
8-10. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi kita berbuat baik tidak bisa hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Hanya karena kita punya uang, hanya karena kita mengenal dia, hanya karena kita ada hubungan darah, hubungan suku, hanya karena kita hubungan ada satu gereja, atau satu kampung, atau tetangga. Itu pun kita lakukan. Tapi yang kita tidak kenal pun, orang baru, atau ketemu di jalan, atau di mobil, atau di hotel, atau di manapun namanya, selalu kita berbuat baik, menolong sesama kita manusia. Jadi sebab itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dan semua itu bisa kita lakukan karena pimpinan Roh Kudus. Namanya pun buah-buah Roh Kudus. Jadi 9 buah Roh Kudus, salah satu kebaikan. Jadi mari, selama kita masih hidup, mari kita pergunakan waktu kita berbuat baik. Karena Raja Daud berkata dalam Mazmur, kalau aku sudah jadi debu, artinya meninggal dunia, tidak lagi bisa mengucap syukur atau melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, berbuat baik. Tapi kita yang masih hidup ini wajib berbuat baik, memberitakan Injil, kabar baik kepada orang-orang di luar sana atau di dalam gereja juga yang belum mengerti, atau mengingatkan segala firman kita tabur di dalam gereja, di luar gereja. Tidak ada ayatnya hanya kepada orang di luar Kristen, tapi semua kita tabur. Karena itu membawa kabar baik, kata firman Allah dalam Roma. Kabar baik yaitu menyampaikan firman Allah. Buah yang kekal yaitu jiwa-jiwa kita bawa masuk ke surga melalui firman Allah, melalui nama Yesus. Karena Rasul Petrus berkata, kerajaan surga itu harus diberitakan. Harus diberitakan. Kerajaan surga yaitu nama Yesus dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga sempurnalah kebaikan kita, menyampaikan firman Tuhan, keselamatan, pertobatan kepada orang-orang yang membutuhkannya, menguatkan iman, kesembuhan, memberkati, dan juga di dalam berkat-berkat jasmani, menolong segala kebutuhan-kebutuhan manusia selama hidup dalam dunia ini sesuai dengan firman Allah, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Karena firman Tuhan berkata, setiap kita yang melakukan kebaikan, maka kita diumpamakan seperti pelita di atas gunung, menerangi dunia yang gelap ini. Tapi ingat, di atas gunung itu ada angin kencang. Artinya apa? Iblis memang mau menggoda kita, menjatuhkan kita dengan tipu muslihatnya. Tapi ingatlah, kuasa Roh Kudus yang ada pada kita jauh lebih besar daripada kuasa iblis setan itu. Maka kuasa iblis setan akan dikalahkan dan kita menjadi pemenang. Jadi apapun terjadi dalam hidup kita dalam dunia ini, tetaplah mau mengundang Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin kita sehingga kita melakukan kebaikan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, bukan dengan pikiran manusia, dengan adat istiadat manusia, dengan darah daging manusia. Tidak, tapi dengan pimpinan Roh Kudus. Contoh, kadang-kadang kita kalau adat yang satu adat, satu marga, ada hubungan darah, baru dikasihi. Kalau orang lain yang tidak satu marga, tidak satu suku, tidak dikasihi. Itu menurut adat manusia. Tapi itu perintah manusia. Tapi kalau menurut Tuhan Yesus, semua manusia ciptaan Tuhan, keturunan Adam dan Hawa, semua kita kasihi. Sebab itulah saudaraku dalam Tuhan, mari kita berbuat baik sesuai dengan pimpinan Roh Kudus selama kita masih hidup dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati dan nama Yesus dimuliakan dan diagungkan. Haleluya. Amin.